Ya, selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Udayana. Saya dilahirkan di Desa Lot Peken, Tabanan. Nama orang tua saya, Bapak Imade Sadro. Nama ibu saya, Newayan Santri. Saya menikah dengan Ninyoman Giriasih dan punya 2 anak. Nomor 1, Putu Agusri Karunia, yang nomor 2 adalah Nimade Rena Mulyandari. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Lewat pendidikan saya, zaman saya belum ada TK, ya. Saya SD masuk di sekolah namanya SD nomor 13 Tabanan. Masuk pada tahun 1970, tamat pada tahun 1975. Kemudian ke SMP Harapan Tabanan, masuk pada tahun 76. Kemudian selesai pada tahun perpanjangan setengah semester pada tahun 79. Ya. Kemudian lanjut ke SMA. Saya sekolah ke SMA Negeri 1 Tabanan dari tahun 79 sampai tahun 1982. Kemudian melanjutkan pada program S1 di Fakultas Ilmu Budaya, dulu namanya Fakultas Sastra, dari tahun 1982 tamat pada tahun 1987. Ya. Skripsi saya pada waktu itu adalah mengenai sintaksis. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di University of Sydney pada tahun 1993, selesai pada tahun 1995. Ya, dan saya menggeluti sintaks. Kemudian S3 saya masuk ke University of Texas at Austin, Faculty of Liberal Arts. Ya, jadi saya juga menggeluti sintaksis dengan judul tesis adalah Voice and Reflexive in Balinese. Saya dikukuhkan pada bidang linguistik fonologi. Pada dasarnya kita linguistik, saya menaruh minat tidak hanya pada bidang fonologi, bisa sintaksis, bisa semantik, bisa pragmatik. Jadi dengan bidang minat saya untuk dikukuhkan itu adalah fonologi, saya bisa kaitkan dengan sintaksis, pragmatik, dan semantik juga. Demikian. Orasi ilmiah saya bertajuk ungkapan internasional leksikal pada bahasa Indonesia, interaksi antara wacana dengan pragmatik. Ya, di sini ungkapannya itu leksikal. Saya berinspirasi, mendapat inspirasi itu maksudnya pada bahasa Mandarin yang mempunyai 4 nada, tipe nada yang berbeda untuk membedakan arti yang berbeda. Ya, nah bahasa Indonesia kita mempunyai juga sama mirip dengan bahasa Mandarin. Yang pertama itu adalah intonasi pada leksikal dengan nada datar, intonasi leksikal dengan nada turun naik, intonasi leksikal dengan nada yang naik saja, dan intonasi leksikal yang yang biasa, yang dikatakan oleh phonetician sebagai atonal, tapi dia mempunyai arti leksikal sesuai dengan arti kamusnya. Ya, penelitian ini saya adalah meneliti bahasa Mandarin kaitannya dengan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan intonasi. Nah, kita lihat misalnya ini bahasanya ragam sedikit informal, karena kalau bahasa Indonesia kita mengenal mengetahui, tapi ini tahu misalnya. Jadi kita melihat tahu. Nah, itu jadi 4 itu berbeda maknanya. Nah, itulah tujuan dari penelitian saya ini atau orasi ini adalah 2 poin. Pertama, untuk kita menyebarkan ilmu tentang fonologi ini. Jadi pada dasarnya kan
tahu kenapa bisa begitu gitu. Ya. Jadi misalnya di mana John tahu, itu artinya tidak tahu gitu. Ya. Kenapa begitu? Nah, kita secara kita bisa mungkin tanpa dinyana, mereka mungkin anak muda itu bahasa informal, bahasa besarnya di katakanlah sinetron ada begitu gitu. Kenapa begitu gitu? Mereka menyadari bahwa ungkapan itu begitu adanya. Nah, di poin yang kedua adalah bagi peneliti. Mereka melihat juga apa mungkin bisa dikembangkan. Di samping saya mengembangkannya, mungkin yang lain mungkin tertarik untuk mengembangkannya begitu. Manfaat tadi sudah saya jelaskan bahwa itu pada kaum muda, tidak terbatas juga dengan kaum senior juga bisa memakainya. Misalnya tadi itu kan Bapak datang, nah itu kan bisa. Tapi kalau misalnya banyak mungkin kalangan muda yang pakai begitu, tapi juga kalangan senior juga. Tapi lebih banyak persentasenya bisa saja katakan demikian. Tapi terbuka untuk umum. Jadi mereka juga tahu, saya tanya kenapa tahu, tapi mereka tidak menyadari gitu. Jadi karena pengetahuan bahasa dengan gimana kita mengetahui bahasa ada begitu kadang-kadang berbeda gitu. Sehingga tujuannya adalah mereka sadar, mereka menyadari, dan mereka bisa memakai dengan baik juga. Dan mereka akhirnya bisa juga menularkan ilmu itu pada gini loh maksudnya, kenapa begini, karena begini gitu. Kita kan secara kognitif kita mengetahui, tapi menjelaskannya secara saintifik kita tidak tahu gitu, kadang bisa begitu. Sehingga tujuan saya adalah menyebarkan ini bahwa kita interaksi bahasa di dunia itu, bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia itu ada gitu. Jadi mungkin bahasa Mandarin itu adalah tonal sifatnya, bahasa Indonesia adalah intonasi karena tapi ketiga keempat ciri itu ada tadi. Ada perbedaan makna, tapi pada bahasa tone itu dia hanya dibedakan dengan kelas kata dan artinya. Kalau kita hanya artinya saja. Komitmen saya sebagai guru besar tetap Universitas Udayana adalah ingin untuk mendapat pencapaian visi misi UNUD. Nah, berkait dengan penelitian saya lakukan yaitu linguistik fonologi. Nanti saya ingin mengembangkan bahwa linguistik itu mempunyai cabang yang luas. Seperti tadi sintaksis, fonologi sendiri sudah barang tentu, kemudian semantik, kemudian pragmatik. Jadi saya lebih mengembangkannya dengan dimensi yang lain, misalnya lintasan antara atau keterkaitan antara semantik dan fonologi, keterkaitan antara lebih jauh antara pragmatik dengan fonologi, dengan keterkaitan antara sintaksis dan fonologi. Kemudian melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah saat ini apalagi sudah saya menjabat guru besar UNUD. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mencapai 3 level tadi itu, yaitu S1, S2, dan S3. Jadi saya berkomitmen juga untuk itu, untuk mengembangkan fonologi ini baik di level S1, di tingkat S2, dan tingkat S3. Nah, seperti yang Pak Kadang tadi, itu adalah juga kita bekerjasama karena kalau kita misalnya mengajar, kita juga berarti mempelajari. Yang pelajari maksud kita juga belajar bisa dari mahasiswa, misalnya katakanlah ada yang mereka yang bisa berbahasa Mandarin, yang saya katakan tadi saya berbasis pada fonologi mengenai tone bahasa Mandarin, sehingga dapat kita dapat informasi dan kita bisa analisis hubungan kedua itu. Dan lebih lanjut kita bisa akan mencetak, menghasilkan sarjana misalnya untuk S3 yang mau menjalani juga bidang yang sama. Saya akan bisa membimbing mereka dan menciptakan fonologis yang baru begitu. Nah, dan juga dengan visi misi itu sudah barang tentu kita ingin untuk mengembangkan Udayana tidak saja di level nasional, juga di level internasional. Dengan berkomitmen, misalnya tadi saya katakan bahwa untuk fonologi ini karena saya sebagai principal investigator-nya untuk penelitian fonologi ini, yaitu tonal properties in a tonal language, the case of Indonesian, kami berkolaborasi dengan University of Kansas. Itu langsung bekerja sama, begitu maksudnya. Sehingga kami bisa submit jurnalnya dan dimasukkan Q1 di jurnal Helion gitu. Nah, untuk kedepannya saya juga punya komitmen untuk lebih menggarap
fonologi ini dengan mungkin ada universitas yang lain yang mungkin juga dengan Tokyo University of Foreign Languages, yaitu juga adalah bentuk kerjasama yang kita akan laksanakan di kedepannya. Demikian profil saya. Om Santi 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 Om.